teman-teman Evelyn, pada saat ini kita akan memahami apa itu metode fonik dan manfaatnya. Nah, di mana kita tahu bahwasanya metode fonik itu banyak memiliki keuntungan di dalam mengajar anak membaca di rumah. Nah, yang saya alami adalah fonik dapat membantu anak mengembangkan keterampilan dalam membaca permulaan yang anak butuhkan untuk dapat memecahkan kata menjadi bunyi dan menggunakan huruf yang tepat untuk mewakili bunyi-bunyi tersebut. Di mana Bunda yang saya pahami di dalam mengajar anak saya membaca permulaan, saya menggunakan metode fonik itu di mana anak tersebut bisa memahami pola dan aturan ejaan yang dapat menghasilkan bunyi tersebut menjadi kata. Nah, di mana kita tahu bahwasanya fonik itu dapat meningkatkan kosakata dan perkembangan bahasa anak kita. Di mana anak ketika anak sudah bisa mendengar, mendengar kata dan mengerti kata, tetapi dia tidak mampu untuk mengucapkan dan juga membentuk kata tersebut menjadi sebuah kata yang utuh dari bunyi-bunyi yang berbeda. Nah, disinilah manfaat fonik yang saya terapkan ya Bunda, di mana si anak terlebih dahulu bisa membedakan simbol, huruf, dan bisa membedakan simbol-simbol tersebut. Nah, step by stepnya itu harus pelan-pelan Bunda. Dimana yang saya lakukan terhadap itonami, ini yang terkhusus itonami ya, saya terlebih dahulu memberikan simbol huruf vowels atau simbol huruf vokal itu ada 5, A, I, U, E, O. Nah, itu dulu. Nah, setelah anak sudah melihat simbol-simbol dari huruf vokal dan kita bisa membedakan simbol-simbol tersebut di dalam bunyi-bunyi yang berbeda. Contohnya simbol huruf A itu berbeda dengan simbol bunyi huruf I, A, I, U, E, O. Nah, setelah anak bisa membedakan yang mana huruf dari simbol vowels atau huruf yang berbeda tersebut dan bisa membunyikannya berdasarkan simbol tersebut, nah itu sudah cukup paten. Dimana kita tahu bahwasanya metode fonik itu yang saya pahami membantu anak kita mengembangkan pemahaman bahasa, yang lebih dalam lagi, berbicara lebih baik lagi. Dimana yang saya alami ketika saya mengajar membaca untuk anak saya, dia menjadi pembicara yang lebih aktif, tokatif. Nah, keberhasilan di dalam membantu anak belajar di rumah Bunda itu terletak pada kita ibunya. Nah, ini yang saya lakukan step by stepnya itu Bunda. Saya sendiri, polisan yang pertama yang saya lakukan adalah pertama sekali memperkenalkan yang namanya. Nah, setelah anak bisa membedakan bunyi A, I, U, E, O. Nah, sekarang Bunda, kita bisa menggabungkannya di 2 huruf. A, I, U, E, O. Setelah anak sudah bisa membedakannya huruf tersebut, Bunda, kita bisa menggabungkannya di 2 huruf ya Bun. Contohnya, Bunda, pelan-pelan kita stimulus anak ya Bunda, tidak perlu terlalu cepat-cepat. Setelah anak sudah bisa melihat simbol huruf vokal A, I, U, E, O, sudah bisa membunyikannya. Nah, baru kita gabung ke 2 huruf ya Bunda. Ke 2 huruf ya. Contoh Bun. B, A, ba. Nanti kita buat lagi yang ini dah. B, A, ba. B, C, A, ca. D, A, da. J, A, ja. G, A, ga. Tetapi yang utama yang saya lakukan Bunda, yang pertama sekali itu adalah anak bisa melakukan B, A, ba. B, I, B. B, U, bu. B, E, B. B, O, bu. Ba, bi, bu, bi, bu. Nah, setelah anak bisa di 2 huruf baca, da, fa, ga, diulang sampai distimulus sampai anak itu bisa dan mahir. Nah, we
go to the next step. Kita kembali melanjutkan ke tahap selanjutnya. Di sini kita bisa memperkenalkan anak itu di 3 huruf. Oke ya Bunda. Oke, di 3 huruf. Contohnya ini ya. Ini hanya contoh. Oke ya Bun. Oke, setelah itu, setelah anak bisa di 2 huruf, kita lanjut di 3 huruf. Oke. Apa itu Bun? Ini B-I-K, big. C-I-K, chick. Oke, D-I-K, dik. F-I-K, fig. G-I-K, gig. Jadi dia distimulus itu step by stepnya pelan-pelan saja di dalam belajar membaca. Oke, setelah anak tadi bisa di 2 huruf vokal A, I, U, E, O, anak sudah bisa membedakan bunyinya, sudah bisa melihat bentuknya. Oh, bentuk A begini, oke, bentuk I begini dan lain sebagainya. Setelah anak itu sudah mampu distimulus dengan huruf vokal A, I, U, E, O, kita ke 3 huruf ya Bunda. Oke, ini saya menggunakan medianya dari kalender bekas atau buku yang nggak terpakai pun bisa, banyak cara yang kita lakukan. Nah, oke Bunda, kita bisa memakai di 3 huruf. Contoh B, A, K. Ini saya kalau juga kita ingin mengajar anak huruf vokal bisa ya. Oke, ini oke. B, U, K, book. Oke. B, E, K, bag, atau kita ganti salah satu saja dulu sampai dia bisa. Oke. A, I, U, E, O. Nah, contohnya B, at, bat. B, A, R, bar, dan lain sebagainya. Begitu banyak media yang kita gunakan. Ingat Bunda, ketika kita mengajar anak itu kita nggak boleh mengajar tanpa media. Nah, setelah anak bisa distimulus, lanjut terus sampai anak itu mahir. Ini ya Bun. Di 4 huruf. Kita lanjut di 4 huruf. Da, di, du, de. Da, di, ada, di, idi, dadi, di, idi, di, udu, di, du, dan lain sebagainya. Dari huruf D kita lanjut ke huruf F. Setelah F kita lanjut ke huruf G. Setelah G kita lanjut ke huruf H. H, J, K, K, L, M, dan sampai anak itu mahir ya Bunda, sampai anak itu mahir. Terus kita stimulus. Oke ya Bun. Setelah anak bisa di 4 huruf, kemudian kita lanjut di 5 huruf. Oke ya Bun. Ini dia. J-A-N-I-M, janim. J-O-N-A-M, jonam. J-E-N-U-M, genom, di 5 huruf. Nah, cukup sampai di situ ya Bun. Lihat ini selalu dia beraturan dari huruf C, D, F saya buat. Ini kan J, G, F, D, C, dan lain-lain sebagainya. Ini stimulusnya itu kita harus mengajar anak itu harus memakai media. Jika Bunda nggak bisa membuat seperti ini, kita bisa buat dari kertas buku anak yang tidak terpakai. Nah, setelah anak bisa di 5 huruf ya Bun, kita lanjut. Bentuk kalimat. I-C-A, Ica, L-A, L-A-R-I, lari, P-A-G-I, pagi. Dan lain sebagainya. Kita bentuk ke kalimat sederhana. Step by stepnya. Nah, jika dikatakan kapan saya memulai anak saya bantu mengajar, I started from, saya mulainya itu dari usia 1 tahun 8 bulan. Tetapi step by stepnya itu harus saya lalui. Ingat Bunda, sekarang usianya sudah 4 tahun 2 bulan. Itu pun dia belum bisa membaca utuh, masih mengenal bunyi dan bunyi. Yang saya maksudkan Bunda, bahwasanya biarkan anak itu belajar sembari bermain. Nah, kalau dikatakan lama, ya sangat lama.
Oke, sangat lama, tetapi step by stepnya itu dilalui setelah si anak tadi bisa di huruf vokal A, I, U, E, O, lanjut di penggabungan di huruf konsonan B, A, Ba, digabung dengan huruf vokal tadi A, I, U, E, O, ditambah huruf konsonan B, A, Ba, B, I, B, B, U, Bu, B, E, B, B, O, Bo. Nah, setelah anak itu bisa di 2 huruf, oke, B, C, D, F, G, dan lain sebagainya, B, A, Ba, Bi, Bu, Bi, Bu, oke, caci, cuci, dari, du, do, dan lain sebagainya. Nah, baru kita bisa masuk di 3 huruf. Oke ya Bun, di 3 huruf. Nah, step by stepnya itu ya. Setelah anak mahir di 3 huruf, baru kita masuk di 4 huruf. Mendengar bunyi, membedakan bunyi, dan membentuk bunyi. Ingat ya Bunda, ketika anak sudah paham tadi simbol dari A, I, U, E, O, kemudian kita masukkan dengan konsonan. Oke, step by stepnya. Kita butuh waktu panjang memang, tetapi waktu tidak akan pernah membohongi proses. Oke, kalau dikatakan media itu terlalu banyak yang saya buat ya, tetapi saya menggunakan kertas-kertas bekas. Ini kan kalender ini. Oke, kalender, buku, dan lain sebagainya. Oke. Dan itu pun sekali lagi saya katakan si anak tersebut belum bisa membaca. Oke, masih butuh proses panjang di dalam memolesnya. Karena apa? Usia segitu adalah tahap bermain. Nah, istimewanya yang setelah saya alami belajar dengan metode fonik, kosakata si Itonami dia sudah semakin banyak. Oke, kreativitas dia semakin berkembang. Oke. Dan juga dia semakin aktif, komunikasinya juga semakin bagus. Nah, itulah manfaat yang saya rasakan ketika saya melatih anak saya membaca usia dini. Oke. Jika dikatakan apakah itu tidak melanggar aturan, yang saya masukkan dalam pemikiran saya begini. Ketika kita mengajak anak kita bernyanyi berulang-ulang dengan lagu yang sama, bernyanyi diulang-ulang dengan lirik yang sama, oke, pasti di satu titik anak tersebut akan hafal lagu tersebut. Sama dengan membaca adalah salah satu proses yang sangat hal yang tersulit yang kita ajarkan kepada anak, karena membaca merupakan proses latihan, bukan bawaan lahir. Nah, karena membaca proses yang didapat anak dari proses latihan, bukan karena didapat karena faktor bawaan lahir atau gifted children atau anak istimewa, tetapi membaca merupakan proses yang harus dilakukan dan didapatkan melalui proses latihan. Nah, itu yang saya terapkan. Sudah sangat lama tetapi masih belum juga bisa membaca. Oke, sudah sangat lama tetapi masih juga belum bisa membaca. Oke, itu proses yang saya temukan terhadap anak saya. Oke, semoga Bunda apa yang kita sharingkan pada hari ini kita bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, ingat Bunda, di dalam mengajar anak itu jangan pernah mengajar tanpa media. Jangan biarkan anak itu menghayal. Oke, no. Oke, this is wrong way, itu cara yang salah. Tetapi selalu teruslah menggunakan media apapun yang bisa kita gunakan untuk media belajar anak, ya lakukanlah. Lakukan, karena menstimulus itu jauh lebih penting daripada hafalan. Oke, karena hafalan itu pasti dia sifatnya short. Oke, short term memory. Oke, memori singkat atau dalam waktu singkat dia bisa lupa. Tetapi ketika kita memakai media itu pasti akan menjadikan anak itu long term memory. Artinya itu akan menjadi memori panjang atau ingatan panjang untuk anak kita tersebut. Nah ya Bun, oke, ini media itu adalah kunci utama dalam proses pembelajaran apapun itu. Oke ya Bunda, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, thank you for your watching. Thank you for your watching. Oke, thank you Mom. Bye bye.